Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak ada akhirnya. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai menganggap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan atau kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku bisa naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat dan kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku ini sudah menjadi hiburan untuknya. Bener kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul dan hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, kataku semakin berani. Dia nyengir, yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy. Hehehe, jawabnya sumringah. Kan gua tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu ibarat kobra penyemburnya di dunia setan. Saran gua, kalau lo lihat pocong cuman satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin pocong? Kalau diludahin emang gimana bang? Tanyaku dengan rasa penasaran. Ya buta lah. Dia menjawab diiringi gelagak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener ya mitosnya, kalau bisa ngambil tali ikutan pocong, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Lah ngapain susah-susah ngambil tali pocong, ribet amat. Kalau sekedar cuman minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja. Jangan minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa, apa sih yang gak bisa dari setan boy? Tapi lu gila kalau sampai begituan. Emang yang nyiptain lu pocong hah? Dasar manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan, jadi nggak heran gua kalau misalkan kalian tuh sampai ketimpa masalah kayak gini. Hidup lu kebangetan boy, jauh dari agama. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur tapi ada benarnya juga. Memang hidupku sudah benar-benar melenceng jauh dari yang namanya agama. Aku bertekad dalam hati,
Jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu dengan mengikuti arah tatapannya. Barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita ada seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik untuk yang keberapa kalinya ketika kepala itu berputar-putar dan menampakkan wajahnya dan mulut sobeknya sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang, jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Baunya busuk tapi juga berdenyut-denyut pada area jantungnya. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulut dia. Lalu dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu ku bergerak. Aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan, seperti tidak terjadi apa-apa. Orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetar hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tidak bisa bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya sama sekali. Tapi ternyata bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih dan pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lalu muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku gak mampu untuk mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasa sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antaranya tertawa.
Dia berbisik, mati, 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 mati. Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Ternyata dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gua bilang pikiran lu jangan kosong. Di tempat ini lu gak boleh melamun. Paham gak lu, boy? Tak, dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami tepat berdiri di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dan dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan. Juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh dan kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Katanya, mereka salah apa bang? Tanyaku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu aja, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin, bentaknya lagi. Makanya kalau gua ngomong dengerin, bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana sih? Bentaknya lagi sambil berbisik kepadaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung di atas pohon. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh dan terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Dan pemilik kaki itu adalah anak kecil yang seumuran dengan adikku. Lehernya terlihat patah dan terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu pada setiap dahannya. Kurasakan dingin yang meluku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin.
"Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati," kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, "Bapak Tere." Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengarkan kisah sedih tentang masa hidupnya. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan mendadak bersembunyi di tempatnya. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan itu, kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam, gak bergerak sama sekali. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar sangat mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu.